Kembali lagi dengan iSpace. Kali ini gue akan membahas tentang hal-hal sejarah asal mula ajaran pemuja setan atau yang biasa disebut sebagai satani. Satanisme secara singkat dapat diartikan sebagai penyembah setan dan menjadikannya sebagai Tuhan. Gerakan saat ini memiliki ajaran melaksanakan hal-hal yang oleh agama dianggap berdosa. Satanisme juga menerima setan sebagai pemimpin dan pembimbing mereka. Kaum satanis atau para pengikut ajaran satanisme sudah ada dan melaksanakan kegiatan mereka di setiap tahap sejarah. Kaum satanis atau para pengikut ajaran satanisme sudah ada dan melaksanakan kegiatan mereka di setiap tahap sejarah dan dalam setiap peradaban, dari Mesir kuno sampai Yunani kuno, serta sejak abad pertengahan sampai hari ini. Di antara abad 14 dan 16, para tukang sihir dan orang-orang yang menolak agama sama-sama memuja setan. Setelah tahun 1880-an, di Prancis, Inggris, Jerman, dan sekaligus di berbagai negara lain di Eropa dan Amerika, satanisme diatur dalam perkumpulan dan tersebar di kalangan orang-orang yang mencari keyakinan dan agama lain. Penyembahan setan terus berlanjut sampai abad ke-19, mula-mula sebagai satanisme tradisional, lalu dalam aliran sesat yang lebih kecil yang merupakan pecahannya. Upacara kejam yang dilakukan oleh tukang sihir dan orang-orang tak bertuhan, pengorbanan anak dan orang dewasa pada setan, perayaan misa hitam dan upacara satanisme tradisional lainnya telah diwariskan diam-diam secara turun-temurun. Lambang satanisme tradisional yang terpenting adalah dewa Romawi kuno, yaitu Baphomet. Pada waktu itu, Baphomet menjadi lambang bagi orang yang memuja setan. Para ahli sejarah yang menelusuri asal-usul sosok berkepala kambing ini telah menemukan beberapa petunjuk penting tentang kegiatan satanis. Lambang satanis terpenting kedua adalah pentagram. Pentagram yaitu bintang bersegi 5 di dalam lingkaran. Yang menarik, ada dua perkumpulan raisa lainnya di samping para satanis yang menggunakan Baphomet dan pentagram sebagai lambang mereka. Yang pertama adalah perkumpulan Kesatria Biara Yerusalem, atau yang bisa disebut juga sebagai Knight Templars, yaitu perkumpulan yang dituduh oleh gereja Katolik sebagai penyembah setan dan dibubarkan pada tahun 1311. Lalu yang kedua ada perkumpulan yang disebut perkumpulan Mason, yang telah bertahun-tahun lamanya menimbulkan rasa penasaran karena kerahasiaan dan upacaranya yang aneh. Banyak ahli sejarah yang telah menyelidiki masalah itu, dan mereka percaya bahwa terdapat hubungan antara Kesatria Biara Yerusalem dengan perkumpulan Mason. Menurut mereka, kedua kelompok itu saling melanjutkan satu sama lain. Sesudah Kesatria Biara Yerusalem dilarang oleh gereja, perkumpulan itu melanjutkan keberadaannya secara rahasia dan akhirnya berubah menjadi paham Mason. Yang pasti tentang Freemason adalah perkumpulan ini bersifat amat rahasia, punya susunan organisasi dan anggota di seluruh pelosok dunia. Uraian yang diberikan para ahli seperti Leo Texil yang pernah menjadi seorang Mason, namun telah keluar dari perkumpulan itu. Dia mengatakan bahwa para Mason amat menghormati Baphomet dan melangsungkan upacara yang menyerupai tata cara penyembahan setan. Kenyataan lain yang menimbulkan curigaan adalah bahwa banyak pengikut satanisme yang kemudian menjadi anggota organisasi Masonik. Kini, para satanis telah meninggalkan upacara dan markas-markas rahasianya itu untuk keluar ke jalan-jalan. Para satanis bergiat di setiap negara untuk menyebarkan ajarannya dengan gigi dalam buku-buku terbitan berkala dan terutama di internet dalam usaha mereka untuk menarik anggota. Tak peduli di negara manapun mereka berada, para satanis menampilkan citra yang sama, cara berpakaian, tata cara penyembahan, kesamaan surat yang mereka tinggalkan sebelum mereka melakukan bunuh diri, dan ciri lainnya yang menunjukkan bahwa satanis bukanlah gerakan biasa yang dipenuhi para penganggur, melainkan sebuah organisasi yang sengaja bersandar pada landasan pemikiran, satanisme dan materialisme. Pada dasarnya, aliran satanisme dibagi menjadi dua macam, yaitu teistik dan ateistik. Aliran teistik atau biasa disebut juga sebagai satanisme tradisional adalah suatu bentuk percaya yang menganggap bahwa setan sebagai dewa, sedangkan aliran ateistik adalah suatu aliran kepercayaan yang tidak menganggap adanya Tuhan ataupun dewa untuk disembah, melainkan mereka menggunakan setan sebagai simbol pada diri manusia, sebagai simbol keduniawian dan keserakahan, atau dengan kata lain, mereka dapat dikatakan menyembah diri mereka sendiri. Salah satu aliran satanisme ateistik yang terkenal adalah Gereja Setan, The Church of Satan, yang didirikan oleh Anton Sanger Levy, atau yang biasa disebut juga sebagai Anton Levy. Karena namanya, aliran ini disebut sebagai aliran Levian. Suatu ciri kaum satanis masa kini adalah mereka semua ateis alias tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka juga sekaligus
kaum materialis yang artinya mereka hanya percaya kepada keberadaan benda belaka. Mereka mengingkari adanya Tuhan dan makhluk-makhluk gaib. Oleh karena itu, kaum satanis tidak percaya kepada setan sebagai makhluk yang nyata. Meskipun disebut sebagai penyembah setan, mereka tidak mengakui adanya setan. Bagi kaum satanis, setan hanya lambang yang menyatakan permusuhan mereka terhadap agama dan kekerasan hati mereka. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Pengantar Satanisme yang diterbitkan Gereja Setan, dinyatakan bahwa para satanis sebenarnya adalah ateis. Satanisme adalah sebuah agama yang tak mengenal Tuhan dan menganut paham tidak ada yang perlu takuti selain akibat tindakan kita. Kaum satanis tidak percaya adanya Tuhan, malaikat, surga atau neraka, iblis, setan, roh jahat, roh baik, peri atau makhluk gaib lainnya. Satanisme bersifat ateis dan otodeis. Otodeis yang berarti mereka hanya menyembah diri mereka sendiri. Satanisme adalah materialis. Satanisme adalah lawan agama yang dikatakan dalam Fiction Crabtree, A Description of Satanism. Singkatnya, ini adalah hasil filsafat kebendaan dan tak mengenal Tuhan yang telah tersebar sejak abad ke-19. Seperti filsafat ini, Satanisme menyadarkan diri pada teori yang dianggap ilmiah, yaitu teori evolusi Darwin. Satanisme muncul dalam banyak hal, salah satunya adalah film dan musik. Banyak film yang menceritakan dengan terbuka tentang satanisme serta kisah kuasa gelap, Dark Force. Ada beberapa film populer menceritakan tentang atau mengandung satanisme seperti Friday the 3rd, The Crow, Devil's Advocate, Interview with the Vampire. Bahkan serial seperti The X-Files mengandung alur cerita di mana setan, satanisme atau black magic jadi bagian penting dari film. Konon, pada tahun 1968, Anton St. Levy pernah menjadi penasihat teknis sekaligus pemeran film Rosemary's Baby, dan film Omen pada 1976 disebut telah mempopulerkan satanisme. Kemudian dalam contoh musik, ada banyak sekali contoh musik yang berisikan satanisme. Contohnya adalah lagu dari Ozzy Osbourne dengan lirik yang berbunyi, "Anggur baik, tapi whisky lebih cepat. Bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar." Yang kedua, ada lagu dari David Bowie dalam majalah Rolling Stone mengatakan rock akan selalu menjadi musik setan. Lalu yang ketiga, lagu Stairways to Heaven jika diputar terbalik akan memunculkan syair pemujaan setan. Lalu yang keempat, ada lagu dari Metallica dalam The Prince melantunkan bida dari bawah, "Aku ingin menjual jiwaku, setan ambil jiwaku." Lalu ada Pink Floyd menulis lagu Lucifer's Shame dengan lirik, "Lucifer's Shame selalu duduk di sisimu, selalu dekat denganmu." Lalu yang keenam ada pada tahun 1992, Red Hot Chili Peppers saat penerimaan anugerah MTV Award, dia berucap seperti ini, "Pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada setan." Lalu yang ketujuh ada Marilyn Manson, salah satu umat YS, pada majalah Spin edisi Agustus 1996 mengatakan, "Saya berharap dikenang sebagai sosok yang mengakhiri sejarah kekristenan." Manson tak ragu merobek Injil dan meneriakkan penghinaan terhadap Yesus Kristus. Itulah hal-hal awal mula adanya aliran pemuja setan, yaitu satanik, dan film serta lagu yang berisikan tentang satanik. Dan kalau kalian memiliki pertanyaan tentang hal-hal dunia ini, kalian bisa bertanyakan, dan gua akan coba menguak dan juga mencari tahunya. Sekian and bye from iSpace.